Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Sekarang kita sudah memasuki tema 2, subtema 2. Tapi temanya masih tema 1, yaitu tema 1 selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Jadi pada subtema 1 kemarin tumbuhan sahabatku, sekarang hewan sahabatku. Masih di kelas 6 ya, kita lanjutkan. Nah, di sini pada subtema 2 ada sebuah gambar di mana di sini kita lihat gambarnya. Nah, di sini saya tampakkan perbesar. Di sini ada pertanyaan, apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Tentu banyak sekali ya. Bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, ini semua nanti akan dipelajari di sini ya, di bab ini atau di materi ini. Hal-hal yang akan kita pelajari saya akan perjelas di sini. Nah, di sini pada bagian ini nanti kita akan kegiatan pembelajarannya itu akan membandingkan perkembangbiakan hewan yang ada di ASEAN atau Asia Tenggara menggunakan diagram Venn ya. Diagram Venn itu yang seperti kemarin bulatan 2 yang saling bergandengan ya. Kemudian yang kedua nanti kegiatan pembelajarannya adalah menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara ASEAN. Jadi sama juga dengan diagram Venn nanti, menggunakan diagram Venn maksudnya. Jadi kesamaan dan perbedaan antara negara-negara di sekitar Indonesia ya. Persamaannya apa, perbedaannya apa. Tapi nanti di sini khusus yang bagian sosial budaya. Terus yang ketiga mencatat ide pokok dari teks yang dibaca. Jadi nanti di sini ya. Di sini maksudnya nanti saya akan baca teks, maksudnya saya akan baca. Lah kamu menyimak. Jadi menyimak sambil menulis ide pokoknya begitu ya, menulis ide pokoknya. Nah, kemudian selanjutnya nanti ini ada hal-hal yang harus kita pelajari di sini yang harus kamu bisa setelah menyelesaikan pembelajaran satu ini. Satu, yaitu kamu harus tahu apa itu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mana yang termasuk ovipar, mana yang termasuk vivipar, mana yang termasuk ovovivipar. Jadi kemudian selanjutnya kita akan mengetahui perkembangbiakan vegetatif. Kemarin sudah. Yang ketiga nanti kita di sini mampu mengetahui karakteristik negara-negara ASEAN khususnya sosial budaya. Sosial budaya itu misalnya kegiatan ekonominya, pendapatan negara tersebut dari bidang mana begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan gambarnya. Nah, ini saya ulang dulu ini gambarnya agak gitu ya. Nah, tidak apa-apa ya, saya hapus dulu ini supaya jelas. Nah, saya hapus supaya tidak ada itunya ya. Baik, kita akan lanjutkan masuk ke materinya. Di sini negara-negara di Asia Tenggara memiliki, saya perjelas, negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Ya tentu, karena kita iklimnya subtropis jadi banyak hewan di sekitar kita ya. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan. Ada yang dijadikan sebagai makanan. Hewan apa saja yang bisa dijadikan sebagai makanan atau makanan apa saja yang berasal dari hewan. Kita lihat, ada telur, ada susu, ada daging ayam, ada daging sapi. Nah, itu yang dijadikan makanan gitu ya. Tadi sudah tampak gambarnya di sini gitu ya. Saya akan perbesar lagi untuk yang lanjutnya ya. Nah, ini adalah yang dijadikan simbol negara. Jadi ada hewan yang dijadikan simbol negara. Hewan apa saja? Nah, ini hewan apa saja? Nah, itu kita lihat hewannya. Ini ada hewan Garuda yang kita jadikan simbol. Garuda itu sejenis elang ya.
jenis elang. Jadikan simbol negara Indonesia. Ini ada singa macan ini. Macan ya, dijadikan simbol negara juga. Ini singa. Kalau ini singa dijadikan simbol negara. Kemudian ini adalah Garuda juga, sama dengan Indonesia, dijadikan simbol negara. Ini ada macan di sini juga dijadikan simbol negara. Itu menandakan bahwa negara-negara yang berada di Asia Tenggara itu akrab sekali dengan simbol-simbol hewan yang dijadikan simbol negara, begitu ya. Jadi ini sudah jelas hewan dijadikan simbol negara, maksudnya seperti itu. Selanjutnya, atau dijadikan binatang peliharaan, yang seperti apa sih maksudnya? Nah, ini maksudnya ini. Itu hewan-hewan yang dipelihara di rumah, ya, dijadikan peliharaan. Ini ada anjing, ada bebek, ada kucing, ada kelinci, ada anjing lagi, ya ini. Banyak ya, ada ayam juga, ada kambing ya, dan banyak yang lainnya. Sekarang kita lanjutkan pada sebuah teks, kita akan baca teksnya. Lihat ke sini. Baca dan amati. Lah ini ada baca dan amati ya. Baca teks berikut dan amati gambarnya. Perhatikan gambarnya, nanti gambarnya akan saya tampakkan yang beberapa gambar yang jelas. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal, karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Jadi gajah putih tidak seperti gajah-gajah biasa ya. Seperti apa sih maksudnya gajah putih itu? Baik, saya tampakkan. Nah, ini gajah putih. Lihat di sini. Yang sebelah sini ini gajah putih. Nah, kalau yang ini gajah hitam, gajah kelembus ya, gajah kelembus. Jadi kalau gajah putih inilah yang dianggap suci di negara-negara Thailand, Myanmar, Kamboja ini ya. Dianggap suci ya, pakaiannya beda sendiri. Ini dikasih gelang kaki, ini kasihan sekali ini tidak dikasih gelang kaki ya. Jadi mereka menganggap suci gajah putih ini. Ini bukan karena dicat ya. Nanti dikira gajah putihnya mungkin karena dicat, Pak. Oh, bukan, ini asli dari lahir. Memang warna kulitnya putih seperti ini, maka diberi nama dengan nama gajah putih. Begitu ya, paham bedanya gambarnya ya. Nah ini gajah putih. Kita akan lanjutkan ya, kita lanjutkan pada halaman selanjutnya. Nah ini ada gambar nelayan. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan yang lebih luas dibandingkan luas daratannya ya. Karena Indonesia negara kepulauan, lautannya lebih luas. Luas lautan Indonesia, saya perbesar. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Jadi kalau ada angka 2 di sini, bacanya kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari di negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Kita lihat ikan tuna seperti apa. Nah, ini ikan tuna ini. Nah, ini ikannya seperti, wah lari ikannya. Waduh. Kita tidak mau tangkap jadi lari. Kita tangkap ini. Waduh, lari lagi. Kita tangkap. Lari lagi. Nah, itu ikan tuna seperti itu ya. Wujud-wujudnya ikan tuna. Kita lihat ini selanjutnya. Teks selanjutnya. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur. Dalam dahan ya. Burung takur dahan hidup di Malaysia. Jadi ini namanya burung takur seperti ini. Hidupnya di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Kita lihat burung takur aslinya seperti apa. Nah ini. Ini burung takur seperti ini. Ini takur gedang. Kalau ini takur dahan. Ya. Bukan takur ya. Nanti takur.
takur ya, burung takur. Gambarnya seperti ini burung takur. Takur gedang, takur dahan. Ini dilindungi negara hewan-hewan ini ya. Hewan yang terancam punah biasanya dilindungi negara. Sudah jelas gambar-gambarnya ya. Nanti kalau belum jelas gambarnya silakan diputar lagi. Hewan-hewan di atas merupakan sebagian hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lain? Nah, saya minta kamu di sini cari hewan lain. Jadi tuh gini, cari hewan lain ya. Cari hewan lain. Hewan lain, tapi hewan-hewan yang dilindungi ya, hewan-hewan khas. Khas itu maksudnya hanya ada di suatu tempat gitu ya, hewan-hewan khas. Lah nanti catat di sini temuannya. Contoh apa Pak? Nah, contohnya ya, saya beri contoh komodo di Indonesia. Nah, nanti kamu cari hewan-hewan yang lain yang ada di misalnya Singapura. Nah, itu hewannya apa saja? Titik-titik. Nanti yang ada di mana lagi Singapura selainnya? Filipina misalnya. Di Filipina apa? Jadi seluruh negara ASEAN semua ya. Nah, di sini semua negara ASEAN. Nah, negara ASEAN. Nanti dicari hewan khususnya, hewan khas namanya. Hewan khas. Hewan khas Filipina apa? Hewan khas Singapura apa? Nah, nanti tolong dimasukkan di sini. Di tugas ini ya. Ini tugas. Tugas. Paling sedikit berapa, Pak? Paling sedikit itu hewannya itu 10. Di Indonesia saja banyak ya. Ya, 10 hewan. Tapi jangan memasukkan hewan-hewan yang biasa seperti kucing, Pak. Nah, bukan ya. Yang hewan khas. Apa sama gambarnya, Pak? Tidak usah sama gambarnya. Cukup namanya saja dan daerah asalnya. Cukup ya, di sini ya. Kita akan lanjutkan. Lanjutkan ya pada halaman selanjutnya. Nah, nanti dilihat di sini nanti kalau kamu sudah memasukkan hewan ke kotak seperti tadi, kelompokkanlah hewan-hewan yang ada dalam teks. Hewan yang ada di dalam teks di mana? Maksudnya teks yang mana maksudnya ya? Hewan-hewan yang ada di dalam teks itu, ini teks yang ini maksudnya, maksud tulisan ini. Maksud hewan-hewan yang ada di dalam teks adalah 3 teks tadi. Maksudnya 3 teks tadi yang mana Pak? Baik, saya munculkan. Yang ada di dalam teks-teks ini, hewan-hewannya, ini gajah, ini tuna, ini apa ini tadi? Burung takur, dahan. Kelompokkan, saya hapus ini supaya tidak membingungi ya. Saya hapus. Kelompokkanlah hewan-hewan yang ada di dalam teks. Nah, ini. Di dalam teks ini. Maaf, saya balik lagi. Hewan-hewan yang ada di dalam teks. Dan yang kamu temukan tadi, yang tadi disuruh mencari 10 hewan itu. Ke dalam diagram Venn berikut. Jadi hewan-hewan yang ada di dalam teks ini, sama hewan-hewan yang tadi kamu tulis itu nanti dimasukkan ke sini. Ya. Dimasukkan ke sini. Ingat ini ada 2 ya. Hewan yang ini 1, 2, 3. Sama yang tadi kan disuruh mencari 10 hewan. Yang 10 mana? Ya nanti saya ulang lagi. Supaya tidak bingung. Yang di sini ini ya. Yang di sini ini ya, yang 10 ini. Yang di sini nanti 10 ini. Nanti masukkan kepada diagram Venn ya. Masukkan ke sini. Nah, masukkan ke sini nanti. Yang beranak nanti ditulis di sini. Ini contoh. Komodo beranak apa bertelur? Nah, misalnya di sini. Misalnya komodo di sini. Misal ini ya, komodo. Yang bertelur dan beranak misalnya apa? Misalnya buaya. Ini misal ya, misal begitu. Saya hapus ya. Hapus. Nah, itu. Nanti yang beranak ada berapa? Berarti hewannya tadi berapa?
hewannya ini berarti 1, 2, 3. Yang tadi di depan ada 10. Jadi nanti ada 10 ya. 10 nanti 10 hewan. Kemudian ini amati gambar dan lengkapi diagram Venn-mu dengan hewan-hewan berikut. Jadi nanti ini sudah 1, 2, 3 ditambah 10. Kemudian ditambah hewan ini lagi. Hewan ini nanti dimasukkan. Contoh misal, ini apa? Ikan ya. Ikan misalnya. Ikan bertelur. Nah, ikan misalnya begitu. Nanti ini dimasukkan ke sini. Jadi ini kura-kura bertelur apa beranak? Sapi beranak apa bertelur? Oh, sapi beranak misalnya berarti masuk ke sini misalnya. Elang beranak apa bertelur? Oh, elang itu bertelur berarti masuk sini. Misalnya seperti itu ya. Buaya bertelur apa beranak? Oh, bertelur dan beranak berarti nanti ditulis ya, ditulis di sini misalnya. Jelas? Kita lanjutkan. Diagram Venn-nya paham ya, seperti kemarin. Kita akan lanjutkan pada halaman selanjutnya. Nah, ini nanti hewannya juga sama ya, ini sama. Ini kucing, ini apa lagi ini? Ini ayam, ini kucing, ayam, terus ular. Baik, akan saya kasih contoh supaya tidak bingung ya. Tadi hewannya ada 3 di dalam teks, ditambah 10 mencari, ditambah berarti ada berapa tadi? Ditambah yang ada pada gambar. Ditambah ada pada gambar ini ya. Gambar ini 3. Tadi yang di depan ada banyak. Saya beri contoh. Misalnya hewan, saya akan ambil contoh hewan di sekitar kita. Kambing beranak. Nah, kambing. Yang bertelur dan beranak misalnya kadal. Nah, misalnya kadal ya. Kadal, oh bukan kadal Pak. Apa ganti? Boleh. Ganti. Ular. Ular apa Pak? Ular boa. Nah, ular boa itu. Atau ular kobra. Nah, bisa. Bertelur saja. Ini khusus ular ini ya. Khusus ular. Ada ular khusus. Ular boa atau ular piton boleh lah ya. Piton. Nah, ini khusus ular ini. Kalau ular yang lain bertelur ya. Kemudian yang bertelur lagi. Apa ya? Ini bertelur dan beranak ya. Cicak. Nah, ini contoh 1, 2, 3. Lah nanti kamu memasukkan ini. Nah, ini hewannya ada. Yang digambar tadi kan ada lebih sekitar 13-an ya. Berarti nanti masuk ke sini itu ada sekitar 26 hewan. Kita akan baca penjelasannya sebentar di sini. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, sebelum saya lanjutkan, saya tanya, apa manfaat mengetahui cara hewan berkembang biak? Manfaatnya apa? Nah, itu ya, manfaatnya nanti dicari ya. Kalau dulu kita mengetahui manfaat tumbuhan berkembang biak karena apa? Karena supaya kita bisa mengembang biakan tumbuhan. Oh, kita tahu padi. Padi berkembang biaknya dengan apa? Biji. Kalau kita ingin makan beras berarti harus menanam bijinya. Oh, kita tahu tumbuhan singkong. Singkong itu bisa diapakan? Bisa disetek. Misalnya seperti itu. Kalau kita ingin membuat singkong dalam jumlah banyak, berarti kita harus menyetek singkong. Itu manfaat cara mengetahui perkembangbiakan tumbuhan. Dan nanti yang ditanyakan, apa manfaat kamu mengetahui perkembangbiakan hewan. Itu ya. Kita bahas dulu ini supaya tidak terlalu jauh. Ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, di sini bertelur ya. Jadi bertelur. Di sini ovipar itu bertelur. Contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Ini disebut unggas ya. Jenis burung itu disebut unggas. Unggas itu jenis burung. Burung-burungan. Tapi bukan burung lomboan. Burung betulan. Unggas itu bertelur rata-rata. Dan tidak punya telinga. Itu. Vivipar, selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Jadi di sini saya
melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan melahirkan itu disebut vivipar. Dengan cara melahirkan disebut vivipar. Sapi, kucing, gajah adalah contoh hewan yang vivipar. Ciri-ciri vivipar misalnya punya daun telinga. Daun telinga. Jadi setiap hewan yang punya daun telinga biasanya dia melahirkan. Nah, dia melahirkan. Punya kuping. Rata-rata kalau yang melahirkan itu punya kuping. Jadi ketika kamu lihat hewan, tidak ada kupingnya. Wah, kemungkinan di situ tidak melahirkan. Begitu. Kemudian selain itu dia juga bernapas dengan paru-paru ya. Dengan paru-paru. Bernapas dengan paru-paru. Rata-rata melahirkan. Tapi tidak semua. Tidak semua. Ciri khusus yang paling banyak adalah yang ini ya. Ciri khusus yang paling banyak dia punya daun telinga. Punya daun telinga yang paling banyak itu ciri-cirinya punya daun telinga. Nah, ini paling banyak. Kita lanjutkan penjelasan ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Maksudnya adalah dia itu bertelurnya di dalam tubuh. Jadi telur begini, telur, tapi dia bertelurnya di dalam tubuh. Lalu nanti setelah menetas, telur menetas, nanti dilahirkan. Nah, dilahirkan. Jadi nanti dilahirkan telurnya ya. Telur, dia bertelur, tapi telurnya masih disimpan di dalam tubuh. Nanti juga menetasnya di dalam tubuh, tidak seperti ayam. Ayam kan menetasnya di luar tubuh, diengeremi ya, atau dierami di luar tubuh. Kalau ini tidak, dia tetap masih di dalam tubuh telurnya. Sampai dia menetas, nanti kalau sudah menetas dia dilahirkan. Itu yang ovovivipar, maksudnya seperti itu. Beda dengan yang melahirkan. Kalau melahirkan itu, dia di dalam tubuh sudah wujud bayi. Bayi sapi misalnya ya. Dia dari kecil sudah berwujud bayi sapi. Kalau ovovivipar tidak. Ovovivipar itu pertama dia berwujud telur. Terus dia berwujud telur sampai kemudian menetas baru dilahirkan. Kalau ini bayi sampailah lahir. Kalau yang vivipar, kalau ovipar, telur dari awal sampai menetas di luar tubuh. Tahu perbedaannya sekarang ya? Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Maksudnya itu tidak setelah dia menetaskan telur di dalam tubuh kemudian dilahirkan. Maksudnya seperti itu. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang. Masih ada beberapa. Perkembangbiakan seperti ini disebut bertelur sekaligus beranak. Dapat kamu menyebutkan contoh hewan ovovipar lainnya? Nanti kamu cari ya. Nah, cari. Berdasarkan bacaan di atas, lengkapi diagram Venn contoh hewan. Lah ini maksudnya tadi suruh melengkapi ini ya. Ditambah ya, ditambah ini. Ini keterangannya. 3 yang ada di teks, 10 mencari hewan, lalu ditambah yang ada di gambar. Nanti dikelompok-kelompokkan. Siapa saja yang masuk beranak, siapa saja yang masuk bertelur, siapa saja yang masuk beranak dan bertelur. Nanti ditulisi. Berarti nanti ini tidak muat, Pak. Nah, kalau ini tidak muat, nanti tolong gambarnya diperbesar. 1 halaman atau 2 halaman supaya muat. Ini halaman kiri, ini halaman kanan, ini di tengah-tengah. Paham ya? Kita lanjutkan. Tulis manfaat perkembangbiakan secara ovipar dan vivipar. Jadi di sini tulis, kamu menulis yang seperti tadi saya katakan itu ya. Manfaatnya mengetahui perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar itu manfaatnya apa? Kamu tulis 1, 2, 3, 4. Tadi sudah saya jelaskan manfaat mengetahui perkembangbiakan vegetatif, misalnya tumbuhan misalnya ya. Ini saya beri contoh tumbuhan. Ini kan sedang hewan. Sekarang saya beri contoh tumbuhan. Mengetahui perkembangbiakan vegetatif misalnya. Vegetatif. Jadi cara manfaatnya adalah misalnya 1. Nah, dapat mengembangbiakan
mengembangbiakan tumbuhan secara cepat. Ini contoh tumbuhan ya, tumbuhan secara cepat. Loh kok bisa cepat? Iya, karena kan bisa disetek, bisa dicangkok gitu misalnya ya. Menghasilkan bibit unggul. Nah, menghasilkan bibit unggul. Bibit unggul apa? Unggul tumbuhan ya, unggul tumbuhan. Unggul. Misalnya pengen mangga yang sama manisnya dengan punya tetangganya, berarti tinggal dicangkok saja mangga tetangganya begitu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Masih banyak sebenarnya, tapi ini hanya sekedar contoh. Contoh saya hapus ya. Ya. Saya hapus dulu. Kita akan lanjutkan. Baik, ini. Setelah itu, maaf, saya ulangi lagi. Ada beberapa hal ini. Ini sudah halaman ini. Halaman ini tugasnya hanya ini. Silakan kerjakan ini. Ini kerjakan. Yang dikerjakan di sini ya. Ini dikerjakan sudah. Kalau sudah ini ke bawah tidak perlu kita baca karena sama ya. Paling sedikit kita baca ini. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, memanfaatkan hewan. Ikan banyak yang dijual dan dikonsumsi. Banyak juga yang dijual di luar negeri. Bahkan sampai ada yang mengekspor ikan. Indonesia terkenal suka mengekspor ikan, terutama ikan tunanya ya. Kita akan lanjutkan pada halaman selanjutnya. Nah, ini akan kita baca di sini. Di sini kita baca ya. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Jadi yang akan banyak kita bahas di sini adalah kegiatan ekonomi. Ekonomi itu kegiatannya apa saja? Kegiatan membuat barang, kegiatan menjual barang, kegiatan memakai barang. Tetapi di sini yang akan kita bahas khusus yang membuat barang ya. Ya, khusus membuat barang, membuat barang ini namanya adalah produksi. Saya tulis produksi. Produksi, menjual barang dan menjual barang. Menjual barang itu namanya dagang, tapi dalam bahasa lainnya disebut distribusi. Distribusi ini diingat ya. Nah, distribusi. Kita lihat selanjutnya potensi ekonomi di kawasan ASEAN. Nah, potensi ekonomi. Kurang jelas ya, saya perbesar gambarnya ya. Kawasan Asia Tenggara terletak di jalur perdagangan dunia. Nah, ini. Jadi nanti kawasan Asia Tenggara berpotensi untuk distribusi ya, untuk distribusi barang dan jasa. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Nah, pertanyaan saya Asia Timur yang mana? Nah, saya perjelas. Asia Timur itu ada negaranya, ada Cina, ada Jepang, ada Korea. Nah, bukan Korea, bukan Korea ya. Ini Korea. Korea itu ada dua, ada Korea Selatan, Korea Utara. Ada lagi sebenarnya di sini Taiwan, Hong Kong, itu Asia Timur. Taiwan. Ada juga Hong Kong. Jelas ya, ini ada negara-negara Cina, Jepang, Korea, Taiwan, Hong Kong. Itu Asia Timur. Jadi dari Eropa ke Asia Timur. Dari Eropa ke Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki sumber daya yang menjadi kekuatan negaranya. Itu ya. Kita hapus dulu. Balik. Kita hapus dulu ya. Kita hapus semuanya dulu. Nah, kita akan bahas satu-satu. Brunei Darussalam. Ini Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alamnya berupa minyak, bumi, dan gas alam. Jadi penghasilan Brunei itu produksi minyak bumi dan gas alam.
Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang pendapatan per kapitanya tertinggi karena gas alam. Pendapatan per kapita itu adalah penghasilan. Ya. Wah, tulisannya jelek ya. Bentar, saya tulis lagi yang agak jelas. Penghasilan per orang. Penghasilan per orang, istilahnya gajinya orang bekerja di sana itu paling tinggi di Asia Tenggara. Lebih tinggi dari Indonesia, lebih tinggi dari Singapura. Jadi di sana, kalau kamu bekerja di Brunei Darussalam itu gajinya tinggi, gitu maksudnya ya. Itu pendapatan per kapita tinggi. Akan kita tampakkan beberapa gambar. Nah, ini adalah contoh pengeboran minyak bumi dan gas alam lepas pantai. Ini kalau saya perkecil seperti ini, jadi mengebor dalam laut ya ini ya. Ini dibuat tower dalam laut. Nah, ini nanti dibor sana kan, jauh sekali kan. Yang tampak hanya kecil gini, tapi yang ke dalam ini beberapa kilometer, ribuan meter ini ngebornya ke dalam ya. Dibor ke dalam ini. Luar biasa jauhnya ya. Ini mengambil minyak bumi dan gas alam di dalam lautan. Ini namanya pengeboran lepas pantai. Untuk mengambil gas alam ya. Dan gas alam sih seperti apa? Seperti LPG yang kamu pakai di rumah untuk memasak. Kita lanjutkan. Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan. Negara kepulauan berarti negara seperti Indonesia. Yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggul hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas ini. Pertaniannya nanas di Filipina itu sangat terkenal. Seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian, jadi Filipina itu banyak dari hasil bertani produksinya. Ini juga menunjang perkembangan ekonomi di negara ini. Saya tampakkan beberapa gambar. Nah, ini petani Filipina panen jagung, kita lihat. Nah, ini sistem irigasi di Filipina yang bagus itu ya. Nah, ini sistem persawahan di Filipina. Bagus ya. Nah, ada lagi tidak? Wah, sudah ganti halaman ya, ganti halaman. Kita lihat memasuki Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak sama seperti Brunei dan gas bumi, tekstil, nanti tekstil akan kita tampakkan gambarnya seperti apa, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan, jadi keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber daya devisa negara dari sektor pariwisata. Devisa itu pendapatan negara. Saya tampakkan beberapa gambar. Nah, ini pengeboran lepas pantai Indonesia mengambil minyak bumi dan gas seperti tadi sama dengan Brunei. Kita lanjutkan. Lah, ini saya tampakkan gambar cadangan minyak bumi Indonesia dan gas bumi di Indonesia. Yang merah-merah ini, yang merah-merah. Ini artinya cekungan produksi. Cekungan produksi ini banyak mengandung minyak. Jadi wah, banyak sekali Indonesia yang merah ini ya. Sugih ternyata Indonesia ya, banyak minyaknya. Tapi sayang, minyak yang dihasilkan di sini ternyata itu hanya minyak mentah. Perlu kalian ketahui ya, Indonesia itu kaya minyak. Minyaknya apa? Minyak mentah kaya. Minyak mentah itu minyak yang bagaimana? Yang bensin sama solarnya sama aspalnya masih campur jadi satu. Masih campur dari siji. Lalu yang ngolah apa Indonesia? Bukan.
Minyak mentah ini dikirim ke luar negeri, ke misalnya Amerika. Nah, dikirim Amerika, nanti di Amerika dipisah jadi bensin. Jadi apalagi? Jadi solar. Terus jadi Pertamax. Jadi yang misah-misah ternyata di luar negeri. Indonesia tidak bisa. Sampai detik ini tidak. Tidak ya. Lalu setelah jadi dari luar negeri, Indonesia beli. Nah ini ya, Indonesia beli Pertamax dari luar negeri. Ternyata lucu ya. Bahannya dari Indonesia, dijual ke Amerika, nanti Amerika dipisah. Minyak mentah yang masih campur aduk ini dipisah jadi Pertamax, jadi bensin, jadi solar, jadi aftur. Nanti setelah dipisah-pisah ini dibeli lagi oleh Indonesia gitu ya. Nah, ini kan lucu ya. Itu tugasnya kalian nanti ya. Harus mampu membuat suatu teknologi yang mampu memisah minyak mentah menjadi barang jadi seperti Pertamax, bensin, dan solar. Dan berbagai hasil olahan lainnya. Supaya kita tidak dikatakan negara yang lucu. Indonesia kaya minyak, tetapi kenapa dia beli minyak dari luar negeri gitu ya. Indonesia itu setiap hari sekarang beli bensin dari Amerika, beli bensin dari Malaysia. Gitu kan lucu. Padahal di Indonesia banyak sekali cadangan minyak. Cuman di sini minyak mentah, minyak yang belum bisa dipakai, dijual. Misalnya seperti ini. Saya gambarkan mudahnya supaya kalian tidak bingung, supaya nanti kalian berpikir Indonesia kaya kok negaranya miskin gitu ya. Misalnya kalian begini, kalian punya sawah. Sawahnya ini menghasilkan menghasilkan beras. Oh, mengejan beras di sini. Menghasilkan padi. Lalu kalian tidak bisa mengolah padi menjadi beras. Lalu padinya dijual. Dijual kemana? Misalnya dijual ke Malaysia. Lah nanti ketika sama Malaysia padinya dijadikan beras. Lah berasnya kamu beli lah ya. Berasnya kamu beli. Nah, kamu punya padi tapi tidak bisa menjadikan beras. Lah kamu kasih ke Malaysia. Nanti di Malaysia digiling jadi beras. Setelah jadi beras kamu beli berasnya dari Malaysia. Kan lucu ya? Nah, yaitu PR besar ya, PR besar bagi bangsa Indonesia. Ini luar biasa kaya sebenarnya Indonesia. Jadi Indonesia sampai detik ini masih impor minyak. Impor minyak itu adalah membeli minyak dari luar negeri. Minyak apa yang dibeli? Minyak jadi. Karena minyak mentah Indonesia banyak sekali ini, tetapi tidak bisa mengolah gitu. Itu yang harus disadari bersama ya. Disadari bersama. Itu PR bagi generasi muda saat ini yang masih sekolah. Itu harus berpikir, Indonesia kaya, kenapa rakyatnya miskin gitu ya. Ke depan itu harus ada sebuah terobosan baru. Bagaimana caranya kita bisa mengolah minyak yang Indonesia kaya sekali akan minyak. Kita lanjutkan ya, saya hapus ini. Tekstil ya, tekstil akan saya tambahkan gambar tekstil. Nah, ini tekstil. Tekstil ini industri pakaian. Tekstil ini membuat pakaian. Indonesia juga mengekspor tekstil. Ini kayu lapis seperti triplek olahan kayu. Lah, kemudian ini pembuatan mebel Indonesia, mebel ukir dan berbagai ukiran ini sangat terkenal di luar negeri. Ini Indonesia ekspor. Pariwisata banyak di Indonesia tetapi tidak saya tambahkan. Saya masuk saja ke Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Di sekitar Sungai Mekong sangat subur. Merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Jadi di sini ya, pertanian atau mereka jadi petani. Hasil pertanian Kamboja yang paling besar adalah padi dan karet. Sama ini penghasilan padi sama seperti Indonesia. Karet. Nah, kita akan tambahkan karet. Nah, ini orang sedang menyadap karet. Karet itu nanti dijadikan ban mobil dan beberapa
olahan yang berasal dari karet. Ban-ban seperti itu kan berasal dari karet, itu banyak. Kita lihat. Nah ini, jadi pohon karet ini dijahit, seret-seret, dan nanti getahnya yang diambil, ini getah karet namanya ya. Namanya ini getah karet. Kita lanjutkan. Laos ya, Laos. Laos negara bertetangga dengan Kamboja, tetangga. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Oh sama ya, dialiri ya. Berarti Sungai Mekong panjang Pak. Betul, panjang sekali. Sungai Mekong adalah sungai terpanjang nomor 12 di dunia. Jadi ada beberapa sungai di dunia yang sangat panjang. Nomor 12 di dunia itu Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran Sungai Mekong atau sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Kita akan tampilkan. Nah ini Sungai Mekong yang hijau ya, yang hijau. Ini dari Cina. Wah, ini dari Cina. Menembus negara Cina, lalu melewati sungai ini. Burma ini Kamboja ya, Kamboja. Nah, ini Burma bukan Kamboja. Burma di sini. Ini melewati negara Burma. Burma itu Myanmar, saya lupa. Burma itu Myanmar. Lalu Sungai Mekong ini melewati negara Thailand, melewati negara Vietnam, melewati negara Laos, melewati negara Kamboja. Ini yang biru-biru ya, sampai akhirnya baru ke laut. Jadi mata air utamanya ini berada di negara Cina. Kan jauh sekali ini ya. Ini sekitar 500 km. Kan panjang sekali. Nih. Panjang sekali ya. Berarti lebih panjang dari Pulau Jawa, Pak. Betul. Sungai Mekong ini lebih panjang dari Pulau Jawa. Ini kan menembus beberapa negara. Luar biasa panjangnya Sungai Mekong. Saya tampakkanlah. Ini sungainya. Lebar dan besar. Ini salah satu penampangnya ya. Lebar dan besar. Jadi kalau ada rumah kecemplung sini tidak kelihatan ya. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Malaysia. Kita masuk ke Malaysia. Saya baca. Malaysia, kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah pertanian. Jadi di sini pertanian juga ada di Malaysia. Pertambangan. Pertambangan itu adalah sebuah industri yang dimulai dengan cara menggali tanah. Seperti sudah saya sebutkan. Menggali tanah, mengambil benda di tanah, itu namanya pertambangan. Baik itu yang diambil emas, batu, ataupun barang seperti minyak bumi yang ada di dalam tanah, yang dikeduk, diambil dalam tanah, itu pertambangan namanya. Perindustrian itu membuat barang. Nah ini, perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan cepat. Jadi perdagangan di Malaysia luar biasa cepat. Peralatan elektronik, jadi beberapa peralatan elektronik dibuat di Malaysia, benda-benda elektronik, minyak dan gas bumi diekspor ke negara lain ya. Ini, jadi Malaysia juga mengekspor gas bumi. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Jadi industri Malaysia ini maju. Pertanyaannya, seberapa maju dibanding Indonesia? Indonesia masih kalah ya. Harus dikatakan secara jujur, kalau kita bandingkan Indonesia dengan Malaysia, Indonesia secara industri kalah dengan Malaysia. Pertambangannya juga kalah ya. Petronas, kalau Petronas itu milik Malaysia, kalau Indonesia punya Pertamina, tapi dari segi produksi ternyata Petronas lebih unggul. Kita lihat, ini pertambangan, mengambil ya, ini timah, yang putih timah, pengambilan. Ini tambang juga, tambang petrokimia di Malaysia. Ini tampak kalau sore hari menyala semua lampunya. Nah ini industri perakitan mobil di Malaysia, di Indonesia juga ada sebenarnya. Ya, ini sudah masuk ke negara lain. Saya ulang lagi. Myanmar, ya, Myanmar nama lainnya tadi masih ingat, nama lain Myanmar itu adalah Burma ya. Saya tulis di mana sih ya? Nama lainnya di sini Burma. Nah, Burma, nama lain Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Jadi di sana juga ada pertambangan. Pertambangan sudah dikatakan tadi adalah sebuah usaha industri yang dimulai dengan cara mengambil bahannya dari dalam tanah. Bisa di bawah laut, bisa di daratan ya.
Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Jadi mereka menghasilkan padi. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar. Ya, padi terbesar di Asia Tenggara, bukan Indonesia ya. Dulu Indonesia pernah, tapi sekarang karena produksi padinya menurun, jadi digantikan oleh Myanmar. Ini Myanmar, Burma. Saya ulangi supaya tidak terlalu panjang. Nah ini Myanmar, ini Burma, ini Myanmar, ini Cina. Ini gambar belakangnya tadi agak kabur ya. Saya tampakkan gambar candinya. Nah itu sebentar, nah hanya sebentar ya. Itu gambar di candi di Myanmar. Nah ini maksudnya. Ini gambarnya di Myanmar, candi-candinya. Ini kondisi geografis Myanmar. Jadi di sana karena banyak yang beragama Buddha, jadi banyak mendirikan candi-candi. Ini ya, candinya seperti ini di tengah hutan ya. Ini Myanmar penampakannya. Nah, ini sudah masuk ke Malaysia. Oh, Singapura, maaf, bukan Malaysia ya. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini paling maju, perlu kalian garis bawahi paling maju. Tapi yang paling besar pendapatan per kapitanya adalah Brunei, tapi paling maju ini Singapura. Negaranya kecil, sekitar sebesar Kabupaten Kebumen, ya. Tapi di sana paling maju. Karena mengurus orangnya itu lebih mudah. Rakyatnya sedikit sih ya. Saat ini Singapura menjadi negara transit. Transit ini apa? Transit itu tempat istilahnya istirahat sebentar. Misalnya kamu dari Eropa. Nah, kamu dari Eropa mau ke Indonesia lah. Kamu ngaso dulu sebentar di Singapura lalu baru ke Indonesia. Sama juga, misalnya kamu mau pergi ke Jepang. Dari mana? Misalnya dari India, maka nanti ngaso dulu sebentar. Ngasonya sih untuk apa, Pak? Ngasonya itu seperti pesawatnya mau ngisi bahan bakar, gitu ya. Ngisi bahan bakar. Lah nanti setelah ngaso sebentar atau tukar pesawat, nanti baru ke Jepang misalnya. Itu tempat transit. Seperti itu maksudnya ya. Paham ya? Mudah sekali lah ya. Paham. Ini saya hapus. Saya tampakkan beberapa gambar di Singapura. Ini patung yang terkenal, patung singa namanya. Patung singa di Singapura. Di pusat kotanya ya. Nah ini ada jalan layang di Singapura. Jalan layang melewati sungai besar ini ya. Melewati ini gedung-gedungnya, gedung Singapura. Lah ini kotanya, kota Singapura. Nah ini lautan sudah menghadap ini. Ini kota Singapura. Kita lanjutkan pada halaman selanjutnya. Thailand ya, kita masuk ke negara Thailand. Thailand seringkali disebut lumbung padi di Asia Tenggara. Lumbung padi di Asia Tenggara ya. Saya baca sampai selesai dulu nanti saya jelaskan. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Jadi saya bahas. Jadi utamanya di sini di Thailand ini yang pertama adalah pariwisata. Jadi di sini pariwisata ya. Pariwisata itu tempat plesir. Jadi di Thailand ini yang paling utama. Penghasilannya adalah pariwisata. Penghasilan lainnya ini berasal dari perkebunan. Nah ini yang lain-lain ya. Tapi yang utama pariwisata. Akan saya tampakkan beberapa gambar terkait Thailand. Nah ini adalah perkebunan di Thailand, petani Thailand sebentar ya. Nah ini walaupun ini pertanian, tapi dibuat sebagai tempat wisata, maka terkenal gini ya. Agak bagus ya. Nah ini patung Buddha tidur nih yang ini. Maksudnya gambar ini ya. Gambar ini. Thailand. Besar ya. Tuh pohonnya aja segini. Pohonnya kecil-kecil ini. Panjang. Ini bangunan-bangunan di Thailand. Makanya dijadikan tempat wisata. Karena bangunnya unik dan menarik. Gitu ya. Tuh bangunannya ya. Unik dan menarik. Kita lanjutkan ke Vietnam ya. Vietnam. Lah ini adalah bangunan di Vietnam. Tapi kita baca dulu Vietnam. Vietnam setelah
pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang. Di berbagai sektor perekonomiannya, pariwisata dan turisme. Turisme ini sama dengan pariwisata. Mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga berkembang pesat. Jadi sama seperti Thailand, di Vietnam juga mengandalkan sektor pariwisata juga. Ini ada sebuah jembatan di Sangga Patung Tangan. Ini pelesiran di Vietnam ini. Kalau kamu ingin berkunjung ke sini besok bisa. Kalau sudah besar ya. Kita lanjutkan. Nah, ini tempat pelesiran juga di Vietnam ini. Bagus ya. Ini yang bisa menyaingi ini di Indonesia apakah ada? Ada. Yang seperti ini di Indonesia di Raja Ampat. Raja Ampat di mana? Raja Ampat itu di Irian Jaya. Lebih bagus dari ini. Lebih bagus dari ini ya. Di Raja Ampat lebih bagus dari ini. Kalau Thailand punya, Indonesia juga. Kalau Filipina pun, Vietnam punya, Indonesia juga punya. Vietnam punya, Indonesia punya. Thailand punya, Indonesia juga punya. Tapi yang jadi masalah, Indonesia kurang dalam mengelolanya ya. Nah, ini juga masih di Vietnam. Sama, kita akan lanjutkan ke halaman selanjutnya. Lah, nanti di sini dilihat, di pelajaran sebelumnya kamu sudah memilih dua negara dan membandingkan. Nah, ini sudah dulu. Yang masalah diagram Venn di sini nulis, di sini yang apa dulu, tapi dulu hewan ya. Untuk melengkapi informasi kedua negara tersebut dari bidang ekonomi. Ingat ini ya, bidang ekonomi. Saya beri contoh. Negaranya misalnya di sini kita akan bandingkan apa yang dekat? Singapura. Nah, Singapura dengan mana? Ini contoh. Nanti kamu cari negara lain. Singapura dengan misalnya tadi dengan apa ya yang dekat. Singapura dengan Brunei ya. Brunei Darussalam. Kurang jelas tulisannya, Pak. Oke, saya jelas. Brunei. Lah, nanti di sini yang sama-sama dimiliki oleh kedua negara berarti perdagangan. Ini sama-sama. Kemudian negara transit, negara untuk mampir. Negara transit. Sama, kedua-duanya kan negara transit. Yang hanya dimiliki oleh Brunei. Nah, yang dimiliki oleh Brunei itu tadi pertambangan. Terus apalagi? Gas alam. Gas alam itu sudah termasuk pertambangan. Terus industri. Industri apa? Nah, di sini ya. Nah, di sini yang hanya dimiliki oleh Singapura, hanya dimiliki khusus oleh negara Singapura. Bank ya. Industri bank yang terkenal itu di Singapura terkenal. Perbankan. Nah, ini ada juga industri perdagangan. Nah, ini perdagangan apa ini? Saham. Nah, saham. Pariwisata ada. Nah, ini pariwisata. Ini di Singapura. Kalau di Brunei ini pariwisatanya tidak begitu terkenal. Ini contoh dua negara. Ini contoh ya. Contoh. Kamu buat lagi seperti ini ya. Ini tugas. Nah, tugas. Kamu nanti pilih negaranya. Tapi ekonomi ya tadi. Yang tadi sudah dibahas di depan. Sampaikan nanti ini dikerjakan. Lalu kita akan lanjutkan. Ini saya baca sedikit. Sampaikan hasilmu. Nah, ini tidak usah. Teman ini tidak usah. Ini tidak usah. Cukup nanti ditulis disampaikan ke saya gitu ya. Ekonomi masing-masing negara anggota ASEAN diharapkan dapat bergerak lebih cepat. Hal ini dimungkinkan melalui berbagai kerjasama yang positif antar negara dalam wadah organisasi ASEAN. Ini sudah saya jelaskan. Cukup ini ya. Halaman ini saya kira cukup, tugasnya ini. Nah, di sini ada sebuah tugas. Nah, kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca. Hari ini kamu akan belajar membuat kesimpulan dari teks yang kamu dengar. Kemarin kita membuat kesimpulan dari teks yang dibaca. Jadi kamu membaca teks ini kemarin teks dicari kesimpulan.
Hari ini saya akan baca teks. Saya akan baca teks, kamu menyimak. Kamu menyimak. Lalu kamu tulis. Lalu tulis ide pokoknya. Pokoknya taruh di sini. Nah, ini. Nah, nanti ada 2 paragraf yang akan saya baca. Siap ya? Baik. Dengarkan baik-baik. Nanti kalau tidak jelas, silakan diulang khusus teksnya ini ya. Saya akan baca. Baik, saya akan mulai baca. Saya baca teksnya. Nanti kamu dengarkan. Nanti ide pokoknya ditulis di paragraf. Ini ada kesalahan ya. Ada kesalahan. Ini paragraf 2 ini. 2. Nah, 2. Jadi ganti ya. Saya baca teksnya. Ya, saya baca teksnya. Bebek. Paragraf 1. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Paragraf 2. Bulu bebek tidak pernah basah, meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Itu 2 paragrafnya. Perlu ulang, saya ulang lagi. Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Paragraf 2. Bulu bebek tidak pernah basah, meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Ya, silakan nanti kalau masih bingung diulang rekamannya, nanti diputar lagi, nanti diisikan di sini ya. Ide pokoknya diisikan. Silakan nanti ide pokoknya di sini diisikan. Yang paragraf 1 nanti masuk di sini, paragraf 2 masuk di sini. Ide pokok ya, ide pokok dan ditambah ya, dan kesimpulan. Kesimpulannya. Ide pokok dan kesimpulan nanti ditulis di sini, ide pokok. Pokok. Lalu setelah ide pokok, kesimpulan. Nanti ini sama juga, ide pokok. Lalu kesimpulan. Ya. Ide pokok lalu kesimpulannya. Jelas ya? Nanti. Setelah itu kita lanjutkan. Ini yang bawah tidak usah. Ini tidak usah disampaikan kepada teman. Cukup nanti disampaikan dengan buku tugas ke saya. Cukup ini ya, disampaikan ke saya. Kita lanjutkan pada halaman ini. Kalau masih bingung silakan diulang lagi. Nah, ini apa sajakah yang telah kamu pelajari pada hari ini sebagai laporan kegiatanmu hari ini? Ini tidak usah. Lalu yang kamu kerjakan ini saja. Amati hewan di sekitar kamu. Nah, ini catat fakta tentang hewan tersebut berdasarkan pengamatan. Yang dicatat apa? Yang dicatat hewannya, nama hewan. Terus kemudian dia melahirkan apa? Saya tulis di mana ya? Saya hapus. Ini saya tulis di sini. Nah, ini faktanya. Faktanya apa saja? Faktanya adalah pertama nama hewan. Terus cara berkembang biak. Oh, kurang jelas tulisannya. Oh ya, baik, saya tulis jelasnya. Cara
berkembang biak. Berkembang biak. Cara berkembang biaknya apa? Misal di sini, misal yang di sekitar kita ayam. Ayam berkembang biak dengan cara ovipar, begitu ya. Dikurung begini. Nanti cari hewan yang lain apa? Hewan di sekitar kamu ya. Setelah itu bagaimana interaksi dan saling ketergantungan yang terjadi antara hewan dengan manusia di sekitarnya. Interaksi, maksudnya di sini cari tahu bagaimana interaksi. Interaksi itu hubungan. Hubungan antara, hubungan apa? Hubungan ketergantungan. Ketergantungan antara siapa? Hewan dengan manusia. Contoh. Hewan, ini saya beri contoh hubungan interaksi ya. Ayam. Hubungannya dengan manusia adalah dijadikan makanan. Makanan. Contoh lagi, kuda. Apa kuda dimakan? Kan tidak. Dijadikan kendaraan. Itu contoh hubungan interaksinya nanti. Kamu buat cari hewan-hewan yang lain gitu ya. Nah, nanti ini ditulis saja. Nanti kamu tulis di buku tugas. Ini tugas ya. Ini tugas. Silakan dikerjakan. Hewannya berapa paling sedikit, Pak? Hewannya paling sedikit adalah 6. 6 hewan. Nanti yang beda-beda ya. 6 hewan. Paling sedikit 6 hewan. Silakan dibuat. Saya kira pertemuan pada hari ini cukup sampai di sini. Ini sudah 1 jam, sudah panjang. Saya tutup. Silakan dibaca lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.